sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. Kamu ini telah terbukti setia selama ini di dalam pelayanan dan juga di dalam proses persiapan kependetaan, bahkan sampai ke pengujian dia telah lewati dengan baik ya Tuhan. Dan pada hari ini kita akan melihat dia akan ditabiskan sebagai pendeta. Tapi kami menyadari Tuhan, penabisan ini adalah awal dari pelayanan yang lebih berat, yang lebih menantang ya Tuhan. Oleh sebab itu ya Tuhan, Engkau memberikan kesetiaan kepada dia, Engkau memberikan kasih dalam hati dia, dan Engkau juga memberikan kerendahan hati, sehingga setelah tabis dia boleh lebih luar biasa dipakai oleh Tuhan dan memberkati jemaat di tempat ini. Terima kasih Tuhan, kami ingin menyerahkan ibadah penabisan pendeta ini dari awal, tengah, sampai akhir hanya dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat yang hidup kami berdoa. Amin. Dengan tetap berdiri, kita akan membacakan bacaan pertanggapan. P nanti saya akan membacakannya, kemudian J, Bapak Ibu sekalian akan membacakannya. Jangan lalai dalam mempergunakan karunia yang ada padamu, yang telah diberikan kepadamu oleh nubuat dan dengan penumpangan tangan sidang penatua. Kata semuanya itulah dalamnya, supaya kemajuan nyata kepada semua orang. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Supaya engkau layak sebagai seorang pekerja yang tak malu, yang terus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Tetapi harta ini kami punya dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Seorang akan yang sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang
sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Semua hanya oleh rahmat Yesus. Ketika kita bisa melayani Tuhan dan gerejanya, semua hanya oleh rahmat Yesus. Ketika kita bisa terus melayani, di mana Tuhan yang menopang kita, Dia juga yang memberikan kekuatan kepada kita. Semua hanya oleh rahmat Yesus. Dan Yesus, Sang Kepala Gereja, akan terus memimpin dan menyertai kita. Terpujilah Tuhan Allah kita, rahmat Yesus yang indah. KPPK 316.
Kita akan bersama-sama menyaksikan persembahan pujian dari Paduan Suara Komisi Lansia. Dipersilakan. Kita mengucap syukur kita masih diberikan kehidupan oleh Tuhan, diberi kesehatan oleh Tuhan, sehingga saat ini kita boleh ada sebagaimana kita ada. Kita akan sama-sama menggunakan kesempatan untuk memuliakan Tuhan. pujian yang akan terus menjadi perenungan bagi setiap kita. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita adalah untuk melayani Tuhan, maka kita tidak akan menyia-nyiakan hidup kita. Kita akan terus setia melayani Tuhan oleh karena kasih-Nya yang besar untuk kita. Namun, apakah kita juga menyadari bahwa Tuhan menghendaki kita melayani Dia dengan segenap hati kita, bukan karena ingin mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Biarlah pujian yang akan kita naikkan ini menjadi doa bagi setiap kita. Kita memohon kepada Tuhan untuk memurnikan hati kita, supaya kita sungguh-sungguh melayani Tuhan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Kita pujikan pujian Murnikanku.
Mari kita datang kepada Tuhan. Aku datang berlindung, Kau lihat kedalaman hatiku, inilah aku hambamu, namun tujuan hidupku hanya melayani diri sendiri. Sesungguhnya aku hamba dunia, terikat oleh kesenangan mana, akan harta dan kuasa, kebanggaan hati di belas kasih-Mu. Ya Tuhan, benar Tuhan, bimbing kami, ingatkan kami akan cinta kasih-Mu, sehingga kasih-Mu itulah yang mengalir di dalam hati kami. Kasih-Mu itulah yang mendorong kami dan memurnikan kami, sehingga kami boleh mengikut Tuhan, melayani Tuhan dengan setia seperti yang Kau kehendaki. Terima kasih Tuhan, pada sore hari ini kami juga bersama-sama hadir dalam ibadah penabisan dari hamba-Mu Penginjil Made Darius sebagai seorang pendeta dalam pelayanan kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau juga yang menyertai seluruh rangkaian penabisan ini untuk mempersiapkan hamba-Mu untuk pelayanan ke depan. Dan saat ini ketika kami akan membaca firman-Mu,
Tuhan sekali lagi juga berbicara kepada kami, mengingatkan kami akan kebenaran-Mu untuk kami boleh melayani dengan baik ke depan. Terima kasih Bapa, kami berdoa dan bersyukur. Kami mohon pertolongan Roh Kudus menyertai setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom, saudara sekalian. Bersyukur kita bersama-sama bisa menghadiri ibadah penabisan bagi penginjil Madedarius yang akan segera diperdetakan. Saya bersyukur bahwa hambanya yang sudah melayani beberapa tahun, 4 tahun ya di tempat ini, dan bahkan mungkin sudah puluhan tahun kalau seluruhnya di tempat lain juga, dan sekarang boleh dipercayakan untuk pelayanan yang lebih besar ke depan. Nah, secara pribadi saya memang tidak terlalu mengenal penginjil Made, tapi secara pribadi saya mengenal justru istrinya, yaitu penginjil Vivi ya. Karena penginjil Vivi adalah teman kelas saya di Seminari Alkitab Asia Tenggara dulu. Jadi saya juga turut bersukacita bersama teman kelas saya yang diberi kepercayaan untuk pelayanan ke depan. Nah, saudara, tentu saja rasa syukur yang terutama adalah bagi jemaat di sini ya, jemaat Gikasion Jombang yang boleh segera memiliki seorang pendeta yang kemudian boleh melayani bersama-sama untuk pelayanan pengembangan pelayanan ke depan. Saudara, pada sore hari ini saya diberi sebuah tema yang berjudul A True Servant, seorang hamba yang sejati. Tentunya hamba Tuhan yang sejati ya. Nah, saudara, saya mengajak kita membaca satu bagian firman Tuhan. Saya diberikan dari 2 Korintus 4 ayat 1 sampai 15. Namun saat ini kita hanya membaca ayat 1 sampai 7 saja. 2 Korintus 4 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Saya akan bacakan bagi saudara. Demikian bunyinya. Oleh karena kemurahan Allah, kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran, dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. Sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebab Allah yang telah berfirman dari dalam gelap akan terbit terang, Dia juga yang akan membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita, supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Sampai sekian pembacaan firman Tuhan yang kita telah baca bersama, kita renungkan, dan berbahagialah kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Saudara, tema perenungan kita adalah A True Servant, seorang hamba yang sejati. Satu tugas yang tentu saja tidak mudah, saudara ya. Seorang hamba Tuhan yang melayani Tuhan, yang mempunyai segala sesuatu, tentu sesuatu yang tidak mudah. Bahkan menjadi seorang karyawan yang baik saja, karyawan yang setia saja bagi sebuah perusahaan itu tidak mudah, bukan, mencarinya ataupun menjadi seperti itu. Saudara, saya membaca next. Ya, saya membaca sebuah artikel tentang bagaimana bisa menjadi seorang chef yang baik ya. Syarat-syaratnya apa? Ternyata tidak mudah, saudara ya. Padahal kita pikir apa sih jadi koki ya, jadi chef. Nah, saudara, untuk menjadi chef saja ya ternyata ada beberapa syarat yang harus ada. Pertama, orang itu harus punya keinginan untuk kerja keras. Kenapa? Ya karena yang namanya chef itu, saudara ya, dia bekerja pada waktu orang berlibur. Sabtu Minggu orang pergi makan kan, liburan kan, weekend, dia justru harus kerja keras. Waktu liburan tanggal merah, liburan panjang, orang semua berlibur, dia justru kerja keras. Ya bukan cuma itu, pada saat jam makan siang, jam makan malam, kita semua makan, dia tidak boleh makan pada jam itu. Orang yang harus siap bekerja keras ya. Dan bukan cuma itu, dia juga harus orang yang punya disiplin waktu. Karena ternyata pekerjaan seorang chef itu tidak mudah, bukan hanya masak,
dia harus mengarrange semua kebutuhan yang ada di dapur, mengkoordinir tim yang seringkali juga tidak sedikit yang mengerjakan banyak hal, sehingga perlu ada disiplin waktu. Nah, bahkan saudara juga ternyata dibutuhkan stamina fisik yang kuat, karena selain kerjanya berat, dia juga seringkali harus berada di sebuah ruangan yang panas. Namanya juga dapur ya, semua panas kalau di dapur ya, sehingga suhu udara itu kadang-kadang bisa sampai 45 derajat bahkan lebih. Surabaya hari ini 36 derajat, saya nggak tahu Jombang berapa. Ini saja sudah membuat kita kepanasan ya, apalagi pakai jubah gini ya. Nah, orang yang bekerja sebagai chef itu harus bekerja dengan suhu udara yang panas secara terus menerus, sehingga jelas dia membutuhkan fisik yang kuat. Dan terakhir saudara, dia juga harus menjadi orang yang punya mental yang kuat, siap terima komplain dari pelanggan ya. Sebab kalau makanannya enak, yang terima pujian adalah pelayan di luar ya. Tapi kalau ada terima komplain ya, mungkin satu kritik yang tajam, maka biasa itu diteruskan kepada chefnya, sehingga dia harus punya mental kuat, tidak gampang jatuh semangat. Nah, saudara, menjadi seorang chef yang melayani manusia saja ternyata tidak mudah, apalagi menjadi seorang hamba yang sejati dari Tuhan yang mempunyai segala sesuatu. Tentunya satu tugas yang tidak mudah, kan? Lalu saudara, bagaimana kita boleh menjadi seorang hamba Tuhan yang baik, hamba Tuhan yang sejati? Apa yang menjadi cirinya? Saudara, dalam bagian yang kita baca tadi, 2 Korintus pasal 4 ayat 1 sampai 7, Paulus memberikan beberapa ciri. Yang pertama, saudara, silakan next. Ya, seorang hamba Tuhan yang sejati adalah seorang yang mengajarkan kebenaran dengan setia. Kita melihat dalam 2 Korintus 4 ayat 2 yang dikatakan, tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi, ya, yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan seterusnya. Jadi di sana dikatakan kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran. Saudara, seorang hamba Tuhan sejati adalah seorang yang tidak memalsukan pengajarannya, tapi ia menyatakan kebenaran itu apa adanya dengan setia. Saudara, kalau kita melihat latar belakang surat 2 Korintus ini, kita tahu bahwa di tengah jemaat saat itu ada ajaran-ajaran palsu. Ajaran palsu seperti apa? Diduga ajaran palsu yang merupakan pengaruh dari Gnostik, ya, satu ajaran yang mempercayai hal-hal yang bersifat supranatural, ya, tetapi bukan berasal dari Tuhan tentunya, yang pengaruh dari ajaran di luar gereja, yaitu Gnostik. Nah, para pengajar palsu ini mulai terpengaruh dan itu mencampurkannya dengan kebenaran Injil, lalu kemudian memberi kesan bahwa mereka seolah-olah lebih rohani, lebih spiritual, karena mereka seolah-olah memberi kesan mereka mempunyai kuasa-kuasa yang bersifat supranatural. Tentu saja ini semuanya palsu, hanya dikesankan saja, ya. Lalu mereka juga dipengaruhi dengan gaya berkhotbah dari retorika orang Yunani yang pandai berbicara, sehingga mereka begitu mudah meyakinkan jemaat yang ada pada saat itu, yang sementara itu sudah ditinggalkan oleh Rasul Paulus. Ya, saudara, inilah ajaran yang ada di tengah jemaat pada saat itu. Ya, kalau kita melihat secara luas, jemaat mula-mula memang menghadapi banyak ajaran-ajaran yang palsu yang menjadi tantangan dalam jemaat, yang seperti mirip tapi sebenarnya tidak sama, yang datang dari luar sebagai satu ancaman maupun juga yang dari dalam. Ya, saudara, kita mengetahui di dalam gereja mula-mula ada yang namanya ajaran Yudaisme yang mengajarkan intinya adalah iman saja tidak cukup untuk mendapat keselamatan, tapi iman harus ditambahkan dengan melakukan hukum Taurat baru bisa mendapat keselamatan. Nah, saudara, ini adalah ancaman yang dari luar yang diajarkan oleh orang-orang Yahudi yang mempertanyakan keimanan orang Kristen yang mempercayai keselamatan hanya ada dalam Kristus. Tapi saudara, bukan cuma itu, dari dalam juga ada pengaruh Helenisme. Karena kita tahu jemaat Korintus kebanyakan orang Yunani, sehingga pengaruh dari Yunani, ya, budaya Yunani, Helenisme ini yang mempengaruhi mereka, sehingga mereka berpikir bahwa kita sekarang sudah diselamatkan, kita sekarang jadi orang merdeka, maka kita bebas dari segala macam hukum dan aturan. Kita bebas berbuat apapun. Nah, ini kebebasan yang salah arah, ya. Sehingga dalam jemaat mula-mula pengaruh daripada Helenisme ini membuat sebagian jemaat tersesat, salah arah menggunakan kebebasannya. Saudara, ini hal yang ada di dalam jemaat mula-mula, baik dalam jemaat Korintus maupun jemaat lainnya yang ada pada zaman itu.
Nah, saudara, di sepanjang sejarah gereja kita pun juga melihat hal itu sampai pada zaman ini. Selalu saja ada ajaran-ajaran atau ada orang-orang yang berusaha membelokkan ajaran yang benar. Yang paling mudah kita mengatakan kalau saksi Yehova kita semua sudah tahu. Yang kita pikir dulu satu gerakan yang sudah lama mungkin sudah tiada, tapi dia tetap ada dan bahkan bisa semakin kuat ya, karena adanya kebebasan, bukan ya? Kebebasan untuk beragama yang mengajarkan pada intinya Yesus bukan Tuhan, yang menyangkali keilahian Kristus dan mempertanyakan keilahian Kristus, sehingga Yesus hanya sebatas menjadi tokoh teladan, bukan juru selamat dunia ini. Ya, belum lagi kalau kita melihat ada teologi yang sukses ya, yang tidak menyerah dari luar tapi ada pengaruh dari dalam yang memang bekerja sesuai dengan keinginan daging manusia. Siapa yang tidak suka dengan berkat jasmani secara manusia seperti itu? Teologi sukses menawarkan ikut Tuhan pasti diberkati secara jasmani. Saudara, bukankah ajaran-ajaran seperti ini terus ada di sepanjang zaman di dalam gereja dalam bentuk dan nama yang berbeda, tapi maksud yang sama? Belum lagi kalau kita bicara tentang teologi liberal yang sangat halus, yang mengajarkan bahwa sebenarnya Alkitab itu hanyalah kesaksian orang-orang zaman dulu, kesaksian orang-orang Kristen zaman dulu. Jadi bukan suatu otoritas ilahi, tidak ada otoritas ilahi di dalamnya. Saudara, sehingga Alkitab tidak dilihat sebagai kebenaran mutlak dan kemudian akhirnya semua kebenaran yang diajarkan menjadi relatif. Saudara, teologi liberal ini ada di tengah-tengah gereja, yang kelompok-kelompok yang menyebut dirinya gereja yang Kristen, yang bisa menyusup di tengah-tengah gereja, yang terus harus dihadapi dan diwaspadai. Saudara, seorang hamba Tuhan sejati dipanggil untuk terus memberitakan kebenaran dan menjaga kemurnian ajarannya. Apakah mudah, saudara? Tentu saja tidak mudah ya. Karena tantangannya bukan saja datang dari luar yang seolah-olah mau merusak kita secara langsung, secara konfrontatif, tapi bisa juga dari dalam menyusup dan sepertinya tidak salah, sehingga mempengaruhi dan kemudian merusak dari dalam. Sehingga itu bahkan mungkin menjadi lebih berbahaya. Kita menghadapi tantangan yang dari luar dan juga yang dari dalam. Bahkan juga ketika kita berusaha mengajarkan kebenaran itu, mungkin kita menasihati atau menegur, tidak selalu respon orang itu baik, tidak selalu respon positif, bahkan mungkin menjadi timbul perlawanan dan permusuhan. Saya teringat kepada seorang rekan hamba Tuhan ketika dia berkhotbah satu kesempatan, lalu dia menegur secara tidak langsung tanpa menyebut nama, tapi dia menyebut kejadiannya. Menegur karena sebagai orang Kristen seharusnya tidak memberi contoh ya. Artinya cara dia merayakan pernikahan anaknya ya, tidak menggunakan cara-cara yang baik, yang tidak memberi contoh. Prinsipnya seperti itu. Dia menegur sebagai satu contoh di dalam khotbahnya, tanpa sadar bahwa kejadian yang dimaksud itu berkaitan dengan orang yang ada di dalam ruang ibadah itu yang dia tidak ketahui ya. Nah, saudara, apa akibatnya? Dia akhirnya digugat ya, disomasi, digugat, dituntut harus minta maaf. Saudara, tentu saja ini tidak mudah ya. Dia harus mempertahankan apa yang dia yakini sebagai kebenaran di tengah penolakan yang dihadapi dari orang yang merasa dihina, walaupun maksudnya mungkin diingatkan. Saudara, seorang hamba Tuhan harus menghadapi risiko itu, tapi dia harus terus memberitakan kebenaran yang dia yakini. 2 Korintus 4 ayat 5 mengatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Inilah yang seharusnya menjadi pusat pemberitaan dan setiap pemberita firman Tuhan, bahwa yang kita beritakan adalah Kristus dan bukan yang lain, dan bahkan bukan diri kita sendiri. Sehebat apapun pengalaman hidup kita, sehebat apapun talenta kita, tetaplah bukan diri sendiri yang diberitakan. Bukan kepada diri kita menarik orang-orang, tapi kepada Kristus. Itulah yang Paulus katakan di dalam ayat yang kelima, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan. Kiranya kebenaran ini juga boleh berlaku bagi setiap kita yang mengajarkan kebenaran. Entahkah sebagai hamba Tuhan, mungkin sebagai guru sekolah minggu, sebagai apapun. Kita ingat bahwa hanya Kristus yang kita beritakan. Juga bagi penginjil Made yang sebentar lagi akan dihabiskan sebagai pendeta, tentu saja panggilan Tuhan bagi kita adalah tetap setia
di dalam pemberitaan kita terpusatkan kepada Kristus. Yang kedua, saudara, kita melihat ya, ciri yang kedua. Bisa di next lagi. Terus lagi. Ya, seorang hamba Tuhan sejati, dia bukan saja mengajarkan kebenaran, tapi dia juga hidup di dalam kebenaran yang dia ajarkan. Nah, dalam ayat 2 tadi bagian A, di sana Paulus berkata, "Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik." Sudah kembali kepada latar belakang dari keadaan jemaat di Korintus pada zaman itu, ya, kita tahu bahwa jemaat ini didirikan oleh Rasul Paulus. Tapi karena sesuatu hal dia kemudian agak tergesa-gesa, kemudian harus meninggalkan jemaat ini. Tidak lama kemudian datanglah guru-guru palsu itu, ya, guru-guru palsu yang saya katakan tadi. Tetapi kemudian mereka berusaha menjelek-jelekkan Rasul Paulus, mempertanyakan otoritas Rasul Paulus dengan maksud merebut pengaruh Rasul Paulus supaya mereka bisa diterima sebagai pemimpin rohani atas jemaat itu. Mereka menggunakan cara yang licik dan memalukan. Cara-cara yang tersembunyi secara diam-diam mereka merusak nama Paulus, mempertanyakan kerasulan Paulus ketika Paulus tidak ada di tempat. Ketika Paulus lagi sedang berada di dalam pelayanan di tempat lain. Nah, saudara, inilah yang Paulus tegur. Dia mengatakan ini adalah perbuatan yang memalukan, perbuatan yang dilakukan dengan cara yang licik. Paulus menentang mereka dengan keras, dan Paulus juga tidak mau menggunakan cara yang sama. Ya. Kelicikan tidak perlu dibalas dengan kelicikan. Kejahatan tidak perlu dibalas dengan kejahatan. Tapi Paulus dengan berterus terang menegur mereka, bahkan menegur jemaat yang begitu mudah terpengaruh dengan guru-guru palsu ini. Paulus dengan tegas berkata, tidak ada yang tersembunyi, tidak ada yang perlu disembunyikan dari hidup dan pelayanannya. Ya. Apa yang dia ajarkan itu juga yang sudah dia hidupi, itu juga yang sudah dia lakukan. Kalau kita melihat di dalam 2 Korintus pasal 4 tadi ayat 8 sampai 10, ya, ini bisa dikatakan, dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit, kami harus sakal namun tidak putus asa, kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendiri, kami dilepaskan namun tidak binasa, kami senantiasa membawa kematian Yesus dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Saudara-saudara, dalam hidup Paulus menyatakan bahwa saya sudah mengambil bagian di dalam penderitaan Kristus, di dalam saya melayani Tuhan dan memberitakan Injil. Inilah yang Paulus ingin tunjukkan bahwa seorang hamba Tuhan yang sejati bukan saja mengajarkan kebenaran, tapi dia juga menghidupi kebenaran itu. Dia tidak hanya berbicara tentang berkorban bagi Injil, tapi dia sendiri sudah menderita bagi Injil. Saudara, Paulus, ya, menyatakan bahwa tidak ada hal yang tersembunyi dalam kehidupan dia. Apa yang dia ajarkan itu juga yang dia lakukan. Inilah ciri dari seorang hamba Tuhan sejati, di mana dia memiliki satu integritas di dalam dirinya. Apa yang ia katakan dan apa yang ia ajarkan seia dan sejalan. Saudara, kita tahu pada zaman ini tidak sedikit orang yang melayani dengan motif yang tidak benar, yang menjadikan pelayanan sebagai cara untuk mencari kepentingan sendiri, bahkan sebagai cara untuk mengumpulkan kekayaan atau mencari kedudukan, mencari kekuasaan atau popularitas. Saudara, saya pernah mendengar ada orang yang berkhotbah, ya, dan dia mengatakan, saudara, kita harus lebih rajin berdoa, ya. Nah, saya bersyukur saya sering berdoa pagi, dan karena saya rajin doa pagi, saya mendapat mobil Kijang, ya. Lalu kemudian dia mengatakan, tapi rekan pelayanan saya yang lebih senior saya itu doanya lebih hebat, lebih lama, makanya dia dapat mobil Mercy. Nah, saudara, ini salah satu cara bagaimana mengekspresikan satu motivasi yang tidak benar di dalam pelayanan, ya. Bahwa pelayanan kemudian dianggap sebagai satu kesempatan untuk mencari keuntungan, mencari kepentingan di sendiri, bahkan mengumpulkan kekayaan. Saudara, tidak sedikit orang yang mempunyai cara pelayanan seperti ini. Saya tidak perlu menyebut nama mereka satu persatu. Saudara mungkin juga sudah sering mendengar cerita seperti ini, bahkan mendengar nama-nama yang disebutkan. Saya tidak akan menyebut kembali nama-nama mereka. Tapi itulah yang kita lihat di dalam
pelayanan tidak sedikit orang yang bersikap demikian. Saudara, Paulus katakan inilah hal-hal yang memalukan yang seharusnya tidak dilakukan oleh seorang hamba Tuhan sejati. Paulus memberikan teladan bagaimana seharusnya seorang hamba Tuhan hidup, bahwa apa yang dia ajarkan itu juga yang dia hidupi. Dia menjaga integritas hidupnya, sehingga apa yang dia ajarkan dan apa yang dia hidupi selaras dan sejalan. Saudara, hidup seperti inilah, bukankah hidupnya seperti inilah yang harusnya kita juga jalani sebagai hamba-hamba Tuhan, sebagai orang-orang yang melayani, bukan hanya sebagai hamba Tuhan. Bahwa apa yang kita katakan itu juga yang kita lakukan sejalan. Bahkan saudara, kita melayani dengan baik, dengan setia sampai akhir, dengan mungkin membayar harga yang Tuhan inginkan, yang Tuhan tuntut dari hidup kita. Saudara, kalau saya tidak salah, penginjil Made ini dulu juga alumni dari STT Jeffrey di Makassar, ya Pak Made. Ya, saya juga kebetulan dari Makassar dan saya cukup mengenal STT Jeffrey. Bahkan sebenarnya gembala sidang saya adalah murid angkatan pertama dari Dr. Jeffrey, yang sang misioneri. Ya. Saya membaca buku biografinya. Dr. Jeffrey seorang hamba Tuhan sejati yang perkataan, pengajaran dan hidupnya itu sejalan, dan dia seorang yang melayani dengan setia sampai akhir. Saudara, Dr. Jeffrey adalah seorang yang sebenarnya anak seorang pengusaha penerbitan, ya, perusahaan koran, ya, yang cukup besar, dan dia adalah ahli warisnya. Tapi kemudian ketika dalam sebuah ibadah yang dipimpin oleh A.B. Simpson, dia kemudian menyerahkan diri untuk percaya Tuhan. Beberapa waktu kemudian dia memberikan dirinya menjadi hamba Tuhan, menjadi misioner, dan dia kemudian melepaskan semua haknya sebagai pewaris dari harta orang tuanya. Sudah dia menjadi misioneri, pergi ke China. Selama beberapa tahun dia memberitakan Injil di sana sampai membentuk sebuah pelayanan yang cukup berhasil, yang dibawa satu pelayanan yang kita kenal sebagai Christian Missionary Alliance, ya. Dan di Indonesia disebut Kemah Injil. Ya. Hari ini ada kakak dari Pak Made yang juga pendeta Kemah Injil, ya. Saudara, Dr. Jeffrey ini kemudian ketika dia di China, pelayanan sudah berjalan belasan tahun, lalu Tuhan memberi dia visi. Satu hari dia tidur dan bermimpi, dan dia melihat pulau-pulau yang dipenuhi dengan lumuran darah yang dia tidak kenal. Pulau apa itu? Lalu kemudian dia membuka peta dan dia melihat, oh itu ternyata Pulau Nusantara. Jadi dia menyimpulkan Tuhan memanggil dia untuk datang ke Indonesia karena ada banyak jiwa yang terhilang di sana dan Injil perlu diberitakan. Maka dia pun datang ke Makassar mendirikan STT Jeffrey, ya. Dan kemudian dia melayani ke Papua, ke Kalimantan dan berbagai daerah untuk memberitakan Injil. Dan satu cerita yang menarik yang saya baca di bagian akhir dari hidupnya, ketika dia sudah mulai mau mengakhiri pelayanannya dan dia seharusnya sedang menuju kembali ke Amerika, dia transit di Filipina. Pada waktu itu kemudian tentara Jepang masuk ke Makassar. Dosen-dosen STT Jeffrey, terutama yang bule, ya, ditangkapi, dianggap ini mata-mata semuanya, tangkap masuk penjara. Mendengar bahwa teman-teman sepelayanannya itu ditangkap, dia pertamanya bimbang, terus pulang ke Amerika atau kembali mendampingi rekan-rekan pelayanannya, anak-anak didiknya. Akhirnya dia memutuskan untuk kembali ke Makassar. Dalam situasi seperti itu dia kembali ke Makassar, dan tentu saja dia juga ditangkap, dimasukkan penjara, dan akhirnya dia mengakhiri hidupnya di penjara dan dikubur di Makassar. Saudara, seorang yang hamba Tuhan yang setia sampai akhirnya, yang menjalani apa yang dia katakan, apa yang dia ajarkan. Satu contoh teladan yang patut kita teladani sampai pada hari ini. Saudara, biarlah apa yang kita belajar dari hamba Tuhan seperti Dr. Jeffrey, seperti yang diajarkan oleh Rasul Paulus, juga bisa kita teladani dalam hidup dan pelayanan kita. Juga demikian untuk penginjil Made, biarlah teladan dari hamba Tuhan sejati ini bisa terus hidup di dalam kehidupan dan pelayanan penginjil Made ke depan. Saudara, ciri yang ketiga dari seorang hamba Tuhan yang sejati, dia bukan saja memberitakan kebenaran dan hidup dalam kebenaran, tapi dia juga melakukan semua itu dengan motivasi yang benar. Saudara, dalam
Pasal 4 ayat 1, Paulus berkata, oleh kemurahan Allah kami telah menerima pelayanan ini. Karena itu kami tidak tawar hati. Saudara, Paulus menegaskan apa yang membuat dia mengambil bagian dalam pelayanan yang dia kerjakan dengan mati-matian ini. Bukan untuk popularitas, bukan untuk membangun kerajaan bagi diri sendiri, tetapi karena kemurahan Allah yang sudah dia alami, anugerah Allah yang sudah dia alami. Saudara, Paulus mengingat siapa dirinya dulu. Seorang penganiaya jemaat yang harusnya dimurkai Allah, yang harusnya dimusuhi Allah, tetapi menerima belas kasihan dan pengampunan. Dijadikan seorang rasul, seorang hamba bagi bangsa-bangsa kafir. So, dia tahu bahwa dia tidak layak. Dia ini adalah orang seharusnya menerima yang sebaliknya, tapi justru menerima kebaikan yang dia tidak layak terima itu. Itulah anugerah. Ya, dia tidak pernah lupa. Dia tahu siapa dirinya dulu. Dia tahu apa yang Tuhan sudah berikan kepada dia, dan itu yang terus mendorong dia maju. Sekalipun persoalan yang dia hadapi dalam pelayanan begitu banyak, tantangan yang dia hadapi begitu banyak, tetapi ingatan akan anugerah Tuhan itulah yang terus mendorong dia maju, yang terus menjaga dia, menopang dia di tengah-tengah jatuh bangunnya pelayanan. Saudara penginjil Wander, setahu saya pelayanan juga sudah cukup lama, walaupun di tempat ini mungkin baru 4 tahun. Tapi kalau tadi saya tanya, mulai pelayanan full time sudah 20 tahun ya Pak ya? 20 tahun. Nah saudara, tentu saja dalam 20 tahun pelayanan sudah pasti ya, tidak selalu pelayanan yang kita kerjakan itu mendapat respon positif. Tidak selalu apa yang kita lakukan itu diresponi dengan baik seperti yang kita harapkan. Bisa jadi kita disalahpahami, bahkan sekalipun yang kita lakukan sudah benar. Ya, belum tentu apa yang kita lakukan mendapatkan hasil seperti yang kita mau. Ya, karena hasilnya bukan di tangan kita. Hasilnya ditentukan oleh Tuhan. Ya, ada pelayanan yang dikerjakan bertahun-tahun tapi buahnya tidak banyak. Ya, kita tetap puji Tuhan karena Tuhan yang memberi. Ya, ada pelayanan yang memang juga dilimpahi dengan banyak buah. Semua itu ada dalam kedaulatan Tuhan yang membagikan dan menghasilkan buah itu melalui hamba-hambanya itu. Tapi yang pasti adalah apa yang membuat kita terus maju, apa yang membuat kita terus bertahan di tengah mungkin penolakan, ya, pelayanan yang tidak berbuah seperti yang kita harapkan, yaitu dengan terus mengingat bahwa kita adalah orang-orang yang sudah menerima anugerah itu. Karena itu kita sudah seharusnya membagikan kembali anugerah itu. Saya pernah bertemu dengan seorang pendeta yang melayani para narapidana, saudara ya. Lalu saya mendengar bahwa dia itu secara rutin ke penjara melayani orang-orang yang dalam penjara. Bukan cuma itu, tapi ketika orang-orang itu sudah keluar dari penjara dan mereka mengalami kesulitan untuk kembali ke masyarakat, maka dia mendirikan gereja khusus untuk menampung mereka. Jadi dia mendirikan satu gereja khusus yang jemaatnya semua mantan narapidana. Dia mengatakan tidak mudah mempunyai gereja seperti ini. Sudah pasti secara finansial sangat berat karena anggotanya bukan orang yang bisa diarahkan untuk itu. Kemudian juga perilaku dari jemaat seperti ini tidak semua sudah dewasa, tidak semua benar-benar sudah berubah hidupnya sehingga dia harus menghadapi jemaat yang berperilaku yang ya katakanlah aneh-aneh dan tidak mudah diurus. Ya, belum lagi dia juga seringkali disalah mengerti, dipikir juga orang yang sama dengan jemaatnya ya. Orang yang juga bermasalah dianggap oleh sebagian orang. Saudara, pelayanan yang tidak enak, tidak nyaman untuk diteruskan. Tapi saya sempat tanya kepada dia, apa yang membuat Bapak untuk memulai dan sampai sekarang mengerjakan pelayanan itu? Dia mengatakan, karena saya juga pernah di dalam situ. Saya pernah juga jadi narapidana, pernah melakukan kesalahan, dan Tuhan menolong saya di sana. Saya mengalami anugerah Tuhan di sana. Anugerah Tuhan yang saya terima itulah di tempat itu yang terus mendorong saya untuk meneruskan kabar baik itu, anugerah itu kepada mereka yang membutuhkan, kepada mereka yang ada di dalam yang masih membutuhkan. Itulah yang mendorong saya terus maju, tetap mengerjakan ini. Anugerah Tuhan yang sudah dia terima. Saya rasa hal yang sama juga bagi kita, bukan? Ketika kita menghadapi situasi yang tidak selalu seperti harapan kita, penolakan mungkin, ingatlah bahwa karena kemurahan Allah kita telah menerima pelayanan ini. Karena itu kita tidak tawar hati. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, sekali lagi kami menyerahkan diri kami dalam tangan Tuhan. Sebagai orang-orang yang mengikut Tuhan, melayani Tuhan, kami semua adalah hamba-hamba-Mu.
Terima kasih Tuhan karena anugerah-Mu itulah yang memanggil kami keluar dari dalam kegelapan kepada terang-Mu Tuhan. Dari kehidupan kami yang harusnya dimurkai oleh Tuhan, Kau telah memindahkan kami hidup di dalam kasih-Mu, di dalam penerimaan-Mu yang tidak bersyarat kepada kami. Bahkan sekalipun kami tidak sempurna dan masih kadang-kala bisa gagal dan jatuh, Tuhan Kau tetap mengasihi kami sepenuhnya apa adanya. Terima kasih Tuhan, tolong kami selalu mengingat akan kemurahan-Mu itu, anugerah-Mu yang kami tidak layak terima itu, untuk kami boleh terus meneruskan perjalanan kami bersama dengan Tuhan, melayani Tuhan. Juga untuk hamba-Mu penginjil Made Darius yang hari ini akan dikabiskan sebagai seorang pendeta, bersama dengan istrinya Ibu penginjil Vivi dan sekeluarga. Tuhan juga yang meneguhkan mereka dengan firman, dengan kuasa Roh-Mu yang ada di dalam mereka, terus menguatkan dan meneguhkan kehidupan dan pelayanan mereka. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Puji Tuhan untuk firman Tuhan yang sudah kita dengarkan bersama-sama. Oleh kemurahan Tuhan kita bisa melayani Tuhan. Dan biarlah kita tidak menyia-nyiakan waktu yang Tuhan berikan bagi setiap kita. Kita bergandengan tangan dan mengerjakan akan pelayanan yang telah dipercayakan Tuhan kepada kita. Dan oleh kemurahan Tuhan saja kita akan terus melayani Tuhan sampai akhir. Ku tak mau hidup percuma dan ku mau memperkenankan hati Tuhan. KPPK 279. Selamat sore Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Selamat sore. Kita bersyukur oleh karena anugerahnya pada hari ini kita akan menyaksikan penghabisan hambanya yang setia penginjil Made Darius untuk menjadi seorang pendeta.
Saudara, pada kesempatan ini saya persilakan penginjil Madi Darius dan Ibu boleh maju ke depan. Saudara penginjil Madi Darius yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya telah terpanggil untuk mempersembahkan hidupnya untuk melayani Tuhan sepenuh waktunya dan telah memenuhi persyaratan untuk jabatan kependetaan. Oleh sebab itu, saya mewakili BP Sinode GKA akan membacakan surat keputusan dari BP Sinode GKA. Keputusan Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Abdiel perihal penabisan penginjil sebagai pendeta. Mempertimbangkan kebutuhan pendeta di lingkungan gereja anggota Sinode Gereja Kristen Abdiel dan mengingat tata dasar Sinode Gereja Kristen Abdiel bab 5 pasal 63, 65 sampai 69. Surat permohonan Majelis Gereja Kristen Abdiel Sion Jombang nomor 125 garis miring GKA ZJMB garis miring 2 2023 perihal permohonan pentabisan pendeta serta keputusan rapat Badan Pengurus Sinode melalui Departemen Teologi Sinode Gereja Kristen Abdiel pada tanggal 10 Oktober 2023 beserta pernyataan janji dan tekad kependetaan dari penginjil Madi Darius yang akan diucapkan di dalam upacara penabisan ini. Maka pada hari ini Kamis 9 November 2023 Badan Pengurus Sinode Gereja Kristen Abdiel bekerjasama dengan segenap jemaat GKA Sion Jombang melaksanakan penabisan penginjil Madi Darius ke dalam status kependetaan. Harapan dan doa kami melalui status kependetaan yang akan diterima pada hari ini, GKA Sion Jombang akan semakin maju dalam karya bagi Tuhan dan menjadi garam dan terang di tengah dunia. Tertanda Pengurus Sinode Gereja Kristen Abdiel. Selanjutnya saya persilakan Bapak Pendeta David Kosasi selaku Ketua Umum Sidang Sinode GKA untuk melaksanakan akan upacara penabisan ini. Saya persilakan. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menabiskan penginjil Madi Darius ke dalam jabatan pendeta, dan saya terlebih dahulu akan membacakan pernyataan dan juga nasihat yang ditujukan pertama-tama kepada Bapak Madi dan juga Ibu sebagai pendamping. Jemaat Tuhan yang terkasih, Yesus Kristus adalah kepala gereja. Pada saat Dia naik di surga, dikaruniakannya berbagai macam talenta seperti firman Tuhan yang berkata, dan Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk melengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Efesus pasal 4 ayat 11 dan 12. Dengan demikian jabatan gembala atau pendeta adalah ditetapkan oleh Kristus sendiri selaku gembala agung kita. Dan karena itu jabatan gembala dan seorang pendeta adalah jabatan yang kudus dan mulia di hadapan Tuhan kita. Saudara penginjil Madi Darius yang saat ini berdiri di hadapan Tuhan dan jemaatnya telah terpanggil untuk mempersembahkan hidupnya guna melayani Tuhan sepenuh waktu. Melalui doa dan penyelidikan yang seksama telah memenuhi syarat untuk memangku jabatan pendeta, dan hari ini Sinode GKA akan menabiskannya menjadi seorang pendeta dengan tugas dan basis pelayanan di GKA Jemaat Sion Jombang. Dengarkanlah nasihat firman Tuhan.
Saudara penginjil Made Darius yang kami kasihi, puji syukur kita naikkan pada Tuhan yang telah memanggil dan memilih saudara untuk jabatan ini. Karena itu dengarkanlah nasihat firman Tuhan kepada engkau hari ini. Ketahuilah yang diserahkan Tuhan kepadamu tidak lain adalah kawanan domba Allah yang telah ditebus olehnya dengan darahnya yang kudus. Yang saudara gembalakan adalah tubuh Kristus yang adalah juga mempelai perempuan Kristus. Kedudukanmu dalam gereja ini adalah sesuatu yang sangat penting. Karena itu jagalah tutur katamu, kelakuanmu, dan kehidupan serta pelayananmu supaya membawa pengaruh yang besar bagi gereja Tuhan. Oleh karena itu, lakukanlah disiplin rohanimu dengan baik, berdoalah dengan tekun, berjaga-jagalah, rajinlah untuk mempelajari firman Tuhan, setialah dalam pelayanan, baik-baiklah dalam mengatur rumah tanggamu, janganlah engkau tamak akan harta, dan janganlah mencari keuntungan diri sendiri dari domba-domba Allah yang engkau gembalakan ini. Biarlah hidupmu boleh memuliakan Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, beritakanlah firman Tuhan dan siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan penuh kesabaran dan pengajaran. Karena itu sekarang di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya selaku hamba dari Tuhan kita Yesus Kristus menghendaki pernyataan dan tekad serta janji saudara untuk menjawab beberapa pertanyaan sebagai berikut. Pertama-tama akan ditujukan kepada saudara penginjil Made Darius dan kemudian kepada istri penginjil Vivi sebagai pendamping. Yang pertama, apakah saudara bersedia dan berjanji untuk menerima Alkitab baik perjanjian lama dan perjanjian baru sebagai firman Allah yang menjadi dasar, pedoman, dan tuntunan bagi pengajaran dan hidup orang percaya, serta bersediakah engkau untuk memberitakan Injil kasih karunia-Nya menjadi kesaksian dan anugerah bagi orang berdosa di tengah dunia ini? Yang kedua, apakah saudara bersedia dan berjanji untuk memegang teguh pengakuan iman reform yang menjadi dasar teologi dalam Sinode GKA, berkomitmen untuk menerapkannya dalam pelayananmu di gereja ini? Yang ketiga, apakah engkau bersedia dan berjanji untuk menjaga kemurnian pengajaran gereja dari berbagai pengaruh ajaran yang tidak benar, yang akan merusak iman jemaat, yang bisa memecah belah gereja dan merusak gereja Tuhan? Yang keempat, bersediakah engkau menaati tata dasar Sinode GKA, menerima semua keputusan persidangan Sinode, serta melakukannya dalam hidup pelayananmu di tempat ini? Serta bersediakah engkau untuk mau bekerja sama dengan semua majelis rohaniwan dan juga para pengurus dari gereja ini? Apakah jawabmu, saudara penginjil Made Darius? Ya, saya bersedia dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Baik, sekarang kepada Ibu penginjil Vivi sebagai pendamping. Jangan khawatir, pertanyaannya tidak sebanyak tadi ya. Yang pertama, bersediakah engkau untuk mendoakan, mendukung supaya pelayanan pendeta Made di tempat ini boleh menjadi berkat bagi Tuhan dan gereja-Nya? Yang kedua, bersediakah engkau untuk dengan tekun dan rajin menjaga rumah tangga menjadi kesaksian hidup bagi seluruh jemaat sehingga nama Tuhan dipermuliakan? Apakah jawabmu, saudara penginjil Vivi? Ya, saya bersedia. Kiranya Tuhan Yesus menolong saya. Amin. Sah ya Bapak Ibu ya. Baik, kita sudah mendengar mereka berjanji di hadapan Tuhan dengan tekad yang kiranya Tuhan dengar itu dan boleh teguhkan. Maka sekarang tiba waktunya kita akan menumpangkan tangan sebagai tanda penabisan dalam diri penginjil Made Darius. Ibu Vivi dipersilakan untuk duduk, dan saya mengundang para pendeta yang bertugas untuk bersama-sama kita akan melaksanakan penumpangan tangan pada diri penginjil Made Darius. Saya mengundang para pendeta untuk maju ke depan, bisa berdiri di samping kiri dan kanan. Mungkin bisa maju. Bapak Ibu, sementara kami menumpangkan tangan, saya minta kita semua mungkin berdiri dan kita ikut
mendoakan supaya Tuhan menyertai hamba-Nya yang akan kita temukan dalam jabatan pendeta. Mari bersama kita mengangkat tangan kita. Di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, kami menumpangkan tangan atas-Mu, Made Darius. Kiranya Tuhan yang memanggil engkau menjadi hamba-Nya hari ini meneguhkan dan mengangkat-Mu menjadi seorang pendeta dan gembala bagi jemaat Tuhan di GKA Sion Jombang. Kiranya Tuhan yang Maha Murah menyertai setiap langkah pelayanan, menuntun-Mu, memberikan engkau semua karunia dan talenta yang dibutuhkan, sehingga pelayanan-Mu boleh menjadi berkat. Kiranya Tuhan menjaga keluar masuk-Mu, sehingga pelayanan-Mu boleh Tuhan kembangkan, dan jemaat Tuhan di tempat ini boleh menjadi jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, Tuhan menyertai engkau, Tuhan menjaga keluar masuk-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kita akan mendoakan Pendeta Made Darius. Kita bersama dalam doa. Sukacita yang besar ya Tuhan kami boleh lihat saat ini karena Engkau Tuhan yang boleh memberikan kepercayaan untuk rekan kami yang hari ini sudah diteguhkan menjadi pendeta, yaitu Pak Made Darius ya Tuhan. Kami tahu seperti firman-Mu yang sudah kami dengar, kiranya Tuhan Engkau yang terus meneguhkan setiap langkah kehidupan pelayanan Pak Made ya Tuhan. Hamba-Mu yang setia, yang hari ini sudah diteguhkan, Tuhan biarlah kiranya ia boleh menjadi hamba Tuhan yang setia, setia berpegang teguh pada firman Tuhan, setia menghidupi firman Tuhan, bahkan setia juga bagaimana hidup berintegritas. Tuhan kami berdoa kiranya hamba-Mu ini boleh setia dan mengerjakan yang terbaik dalam penggembalaan di tempat ini, di GKA Jombang ini ya Tuhan, GKA Sion. Tuhan sekali lagi kami menyerahkan beliau ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati Ibu Vivi juga yang mendampingi, untuk anak-anak juga. Tuhan pakailah keluarga hamba-Mu ini boleh menjadi kesaksian dan menjadi inspirasi bagi jemaat Tuhan bagaimana hidup beriman, tekun dan setia kepada Tuhan. Karena itu Tuhan, sejak hamba-Mu ini Pendeta Made Darius diteguhkan, Tuhan Engkau terus beserta, menyatakan karya demi karya, memperlengkapi beliau dengan hikmat tuntunan, kasih karunia Tuhan, dan Tuhan terus beserta. Dan apa yang dikerjakannya di tengah segala pengembalaan di rumah Tuhan, di tengah jemaat Tuhan, Tuhan boleh buat berhasil, dan semuanya bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan, dengar doa kami, dan kami menyerahkan sekali lagi hamba-Mu ini ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Silakan. Rekan-rekan pendeta yang lain boleh dikasih. Tiba saatnya kita akan menyaksikan penyandangan sekolah pendeta dan sudah kolak yang akan dibawakan oleh Pendeta David Kosasi. Saya persilakan. Saya persilakan Pendeta Arif untuk boleh menyerahkan akan Alkitab, juga piagam kependetaan serta kata dasar Sinode Gereja Kristen Akia.
Saya persilakan Pendeta Andreas Wasito untuk boleh menyerahkan perlengkapan sakramen kepada Pendeta Adi Darius. Baik, sekali lagi saya mengundang Ibu Vivi untuk boleh masuk ke depan, dan Pak Madi dan Ibu Vivi boleh menghadap kepada jemaat ya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja dan Gembala Agung kita, dengan ini kami menyatakan Pendeta Madi Darius dengan resmi telah ditabiskan menjadi Pendeta Sinode Gereja Kristen Apiel yang bertugas di GKA Jemaat Sion, Jombang. Dengan demikian, mari kita menyambutnya, mentaati pimpinannya, dan dengarlah nasihatnya sebagai pendeta dan gembala sidang, supaya gereja Tuhan semakin maju dan berkembang serta memuliakan nama Tuhan. Amin. Berikan saya minta sekali lagi untuk sidang jemaat berdiri dan memberikan aplaus yang paling panjang. Terima kasih ya. Untung tak stop ya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita akan mendengarkan sambutan dari Pendeta Madi Darius. Saya persilakan. Selamat malam jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pertama, saya bersyukur atas kedaulatan Tuhan, atas anugerahnya yang tidak terbatas yang berlaku di dalam kehidupan saya. Bagaimana Tuhan memilih saya dan melayakkan saya menjadi hamba Tuhan. Bagaimana tidak jemaat yang kekasih, kakek saya yang sebelumnya tidak percaya kepada Tuhan menjadi percaya kepada Tuhan oleh karena seorang misionaris dari Amerika datang ke Nusa Penida dan percaya kepada Tuhan. Saya bersyukur saya adalah generasi ketiga yang percaya kepada Tuhan. Itulah munculnya atau latar belakang nama saya Madi Darius. Dan saya sangat mensyukuri ini, menjadi hamba Tuhan adalah sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan yang besar dari Tuhan, yaitu untuk memberitakan karya Kristus di atas kayu salib. Sebuah kepercayaan, sebuah kehormatan karena dipercayakan berita salib Kristus yang bangkit. Dan melalui pelayanan saya dan juga keluarga saya, kiranya banyak orang boleh percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mengucap syukur karena saya sebagai hamba Tuhan dipercayakan oleh Tuhan bukan hanya membaca dan merenungkan firman Tuhan, namun menggali, kemudian mengajarkan dan memberitakan firman Tuhan. Itu adalah sebuah kepercayaan yang besar dari Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga menolong saya atas anugerahnya untuk menghidupi kebenaran firman Tuhan. Berita salib itu di dalam kehidupan saya juga sebuah kehormatan dan kepercayaan untuk menggembalakan jemaat milik Tuhan. Dan kiranya Tuhan juga akan terus menolong saya. Itu adalah sebuah pelayanan yang mulia. Ketika saya melihat diri saya, merenungkan kembali diri saya di hadapan Tuhan, saya mendapati diri saya juga sedang dan akan terus bergumul dengan kelemahan dan keterbatasan saya. Tetapi saya bersyukur anugerah Tuhan melampaui segala kelemahan yang ada di dalam diri saya, dan Tuhan melayakkan saya untuk melayani Dia. Dengan kekuatan sendiri pastilah saya tidak sanggup. Tetapi dengan anugerah Tuhan, maka Tuhan akan memberikan kesanggupan, memberikan anugerahnya untuk melayani. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu yang lalu ada satu kisah menarik ketika kami bersama dengan jemaat mengadakan satu visitasi ke rumah jemaat. Ada jemaat di belakang berbisik-bisik, wah
sekarang kita tidak bisa memanggil apa istilahnya Pak Made begitu saja. Sebentar lagi mau diperdetakan. Bisik-bisik itu sampai di telinga saya, Bapak Ibu yang kekasih. Kita tidak bisa bercanda lagi karena Pak Made sudah jadi pendeta. Karena saya mendengar, saya juga mendengarkan ini, jangan-jangan Pak Made berubah nih setelah diperdetakan. Saya langsung memberikan jawaban saat itu juga, tidak ada yang berubah. Saya tetap hamba Tuhan, hamba yang melayani Tuhan. Waktu saya menjadi penginjil, jadi pendeta, itu semuanya sama. Kristus yang dimuliakan di dalam kehidupan saya. Dan pemaknaan bagi saya ketika saat ini saya ditahbiskan sebagai seorang pendeta, biarlah ke depan semakin giat lagi, semakin fokus lagi, semakin bekerja keras lagi, dan memberi lebih baik lagi, karena ini adalah sebuah kepercayaan. Dan dengan penahbisan malam ini, kiranya pelayanan saya semakin efektif, baik secara khusus di GKA Sion Jombang dan dimanapun Tuhan mempercayakan saya untuk melayaninya. Mengucap syukur karena atas penentuan Tuhan, saat ini saya melayani di GKA Sion Jombang. Ini semua adalah kedaulatan Tuhan, penentuan Tuhan yang menuntun saya sehingga boleh tiba di GKA Sion Jombang. Dan saya percaya Tuhan punya rencana. Tuhan yang membawa saya di tempat ini di GKA Sion Jombang. Saya percaya Tuhan akan memperlengkapi dan kiranya nama Tuhan dimuliakan. Pada kesempatan ini, izinkan saya untuk menyampaikan ucapan terima kasih kepada rekan-rekan yang turut membantu sehingga kebaktian penahbisan pada malam hari ini boleh berjalan dengan baik. Terima kasih sebesar-besarnya kepada BPH dan BPL Sinode Gereja Kristen Abdiel, kepada hambanya Bapak Pendeta David Kosasi sebagai Ketua Umum Sinode beserta jajaran. Terima kasih banyak. Terima kasih juga untuk hamba-hamba Tuhan yang mendampingi saya, yang menemani saya dalam proses kependetaan sehingga berjalan dengan baik. Pendeta David Kosasi, Pendeta William Lim, Pendeta I David, Pendeta Lim Sim Leong, Pendeta Edi Ciam yang juga menyampaikan firman Tuhan malam hari ini. Terima kasih banyak, Tuhan kiranya memberkati. Kemudian Pendeta Yapinlu, Pendeta Jenik Purwadi, terima kasih untuk nasihat, masukan, doa dan peneguhannya. Kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih banyak kepada Sekolah Tinggi Teologi Alitia Lawang yang mengizinkan saya untuk melakukan psikotes. Kiranya Tuhan juga akan terus memakai SDT Alitia Lawang menjadi berkat di dalam mendidik hamba Tuhan. Kemudian terima kasih juga kepada segenap hamba Tuhan dan majelis dari gereja-gereja anggota Sinode GKA yang hadir. Saya lihat ada dari GKA Banyuwangi, terima kasih banyak ya, yang sangat jauh 8 jam perjalanan dari Jombang, kemudian GKA Solo, GKA Blitar, Lingi, Malang, Lawang. Terima kasih banyak, Tuhan kiranya memberkati. Terus bantu saya di dalam pelayanan di tempat ini. Terima kasih banyak juga kepada Sekolah Tinggi Teologi Filsafat Jayapuri Makassar dan Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung, di mana Tuhan memberikan kepercayaan saya boleh dididik ya, dibentuk, membekali saya sebagai hamba Tuhan. Dan malam hari ini saya bersyukur Rektor SDT Amanat Agung, Ibu Pendeta Castelia Kartika boleh hadir, dan saya sungguh bersuka cita. Ini semua karena anugerah Tuhan. Tuhan kiranya memberkati SDT Amanat Agung. Kemudian terima kasih kepada rekan-rekan pengurus PGIS Jombang. Boleh bangkit berdiri untuk rekan-rekan saya. Ya, secara khusus terima kasih banyak. Terima kasih banyak, di mana Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayani bersama-sama di PGIS Jombang. Tuhan kiranya akan memakai kita menjadi berkat bagi Kota Jombang dan juga Bamak Jombang. Terima kasih banyak. Ya, Tuhan memberkati untuk kehadirannya. Ya, Pak Lukas mewakili dari Bamak ya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga untuk keluarga dari jemaat yang berkenan hadir malam hari ini. Dari keluarga Ibu Yeni Ciam yang boleh hadir. Tuhan kiranya memberkati Bapak Rubi sekeluarga ada hadir. Terima kasih banyak. Kemudian untuk tamu undangan dari jemaat GKI Jombang, GKJW Jombang, terima kasih banyak untuk kehadirannya. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada segenap majelis hamba Tuhan, segenap jemaat GKA Sion Jombang Pusat dan GKA Pos PI Tunggorono beserta pengurus.
Terima kasih untuk kebersamaannya selama ini melayani. Kiranya kita akan terus melangkah maju untuk melayani Tuhan, menggunakan waktu ini memuliakan nama Tuhan di tempat ini. Banyak jiwa yang terus dikuatkan dan dimenangkan bagi Kristus. Terima kasih banyak juga untuk semua pengurus komisi lansia, komisi wanita, komisi remaja dan pemuda, komisi sekolah minggu, kemudian para pelayan ibadah, musik singers, tim multimedia. Terima kasih banyak untuk kebersamaan dalam pelayanan. Tidak lupa saya ucapkan terima kasih kepada kedua orang tua saya meskipun malam hari ini berhalangan hadir. Terima kasih untuk didikannya selama ini. Tuhan kiranya akan memberkati kedua orang tua saya yang ada di Lampung. Terima kasih juga untuk saudara saya, secara khusus kakak saya Pendeta Wayan Sejahtera. Boleh bangkit berdiri. Ini kakak tertua saya. Beliau datang dari Bali. Terima kasih banyak untuk dukungan dan doanya. Tuhan memberkati. Terima kasih juga saya aturkan yang terkasih tentu keluarga saya, istri saya Bibi Vivi, anak saya Israel dan juga Clement yang selalu hadir, yang selalu menemani, yang selalu membantu. Tuhan kiranya akan memakai keluarga kita bagi kemuliaan nama Tuhan dan secara khusus bagi jemaat GKA Sion Jombang. Terima kasih kepada semua panitia. Wah, terima kasih banyak untuk persiapannya, untuk waktu yang Tuhan beri di dalam diri semua panitia sehingga acara ini boleh berjalan dengan baik. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jika ada yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dari kebaktian penabisan malam hari ini, mohon dimaafkan. Akhir kata, terima kasih untuk doa serta dukungannya bagi saya selama ini. Terus bantu saya dalam doa, saya dan juga keluarga saya serta majelis dan jemaat GKA Sion Jombang agar terus memuliakan nama Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi Allah. Amin. Penginjil Made Darius adalah anak kedua dari 5 bersaudara yang lahir dari orang tua bernama Made Trima dan Nyomana Rajin pada tanggal 25 Juli 1973 di Brajayekti, Kabupaten Wai Jepara, Lampung Timur. Beliau menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadi di bangku SMA pada saat retreat Pemuda-Pemudi Gereja Kemah Injil Indonesia Sebali yang diadakan di Untal-Untal, Badung, Bali, dengan pengkhotbah Pendeta Sumbut Yermianto. Mulai saat itu, beliau berkomitmen menyerahkan diri menjadi seorang hamba Tuhan penuh waktu. Setelah menyelesaikan pendidikan SMA, beliau melanjutkan kuliah di Sekolah Tinggi Filsafat Teologi, Jafrai Makassar, dengan konsentrasi musik gereja pada tahun 1994 hingga 1999. Dan selanjutnya mendaftar di Sekolah Tinggi Teologi Amanat Agung di Jakarta pada tahun 2008 hingga 2012. Setelah menyelesaikan pendidikan, beliau berkesempatan diutus dan melayani ke beberapa ladang pelayanan antara lain Gereja Kemah Injil Indonesia, Immanuel Denpasar pada tahun 2000, Gereja Kristus Yesus Makassar pada tahun 2002, Gereja Kebangunan Kalam Allah Denpasar pada tahun 2004, sebagai koordinator pos Gereja Kristus Yesus Lubuk Linggau, Sumatera Selatan pada tahun 2006, Gereja Kristus Yesus Kelapa Gading, Jakarta pada tahun 2013, diutus melayani sebagai koordinator pos penginjilan di Gereja Kristus Yesus Bengkulu pada tahun 2015, Gereja Kristen Indonesia Sulsel Makassar pada tahun 2017, dan masuk ke Gereja Kristen Abdil Zion Jombang pada tahun 2019 hingga sekarang. Beliau menikah dengan penginjil Vivi pada tanggal 10 April 2006 di Gereja Persekutuan Kristen Malang dan dikaruniai 2 orang putra yang bernama Yisrael Diksi Dharma dan Clemens Nathaniel Dharma. Demikianlah rangkaian prosesi penabisan pendeta oleh Bapak Sinode. Kami juga mengucapkan selamat kepada Gembala Sidang kita terkasih, Bapak Pendeta Made Darius. Kiranya Tuhan Yesus terus menyertai. Acara selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan
Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Majelis GKA Zion Jombang, Ibu Ida Rosipa. Dipersilakan untuk maju ke depan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saya mewakili segenap majelis, hamba Tuhan dan jemaat, mengajak jemaat dan para undangan untuk mengucap syukur atas kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang telah memimpin dan memberkati GKA Zion Jombang. Gereja kami telah mengalami begitu banyak pertolongan dan penyertaan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengutus para hamba-hamba Tuhan untuk merintis dan mengembangkan gereja kami sehingga GKA Zion bisa terus bertumbuh dalam pengajaran firman Tuhan dan memuliakan nama Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan yang telah mengutus hambanya penginjil Made Darius untuk melayani sebagai gembala dan hamba Tuhan di GKA Zion Jombang. Melalui perjalanan yang panjang, akhirnya oleh kemurahan dan anugerah Tuhan, gereja kami bisa memiliki seorang pendeta, yaitu Pendeta Made Darius. Melalui kesempatan ini, kami berterima kasih kepada Bapak Ketua Sinode, yaitu Bapak Pendeta David Kosase, dan seluruh badan pengurus Sinode Gereja Kristen Adriel, kepada pengurus Departemen Teologia Sinode GKA, yang melalui pembimbingan dan pengajarannya kepada penginjil Made Darius sehingga terlaksananya penabisan pada hari ini. Juga terima kasih kepada semua pihak hingga dapat terlaksananya penabisan pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus dipermuliakan dalam setiap pelayanan kita semua. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita. Selamat melayani kepada Bapak Pendeta Made Darius. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai dan memberkati. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Saya mengundang Bapak Pendeta Made Darius beserta dengan Ibu untuk maju ke depan. Perwakilan majelis akan menyematkan pin dan juga buket, menyerahkan buket. Selanjutnya kita akan bersama-sama mendengarkan sambutan yang disampaikan oleh Ketua SDT Amanat Agung Jakarta, Ibu Pendeta Castelia Kartika. Silakan. Selamat sore, Shalom Bapak Ibu dan saudara sekalian. Saya sungguh merasa bersyukur sekali ada di tengah acara yang sangat hikmat dan sangat penuh dengan kebahagiaan dan sukacita Allah yang hadir di tengah kita pada saat sore hari ini. Yang saya hormati Ketua Umum dan Sekretaris Umum serta jajaran pendeta Sinode Gereja Kristen Adriel. Yang saya hormati juga saudara-saudara yang hadir pada hari ini, jemaat serta majelis GKA Zion Jombang.
Saya bersama dengan seluruh sivitas akademika STT Amanat Agung sangat bersyukur sekali dan sangat bangga sekali menyaksikan perjalanan salah seorang alumni kami. Sekarang menyebutnya pendeta, udah bukan evangelis lagi ya Pak. Pendeta Made Darius yang pada hari ini ditabiskan sebagai pendeta Jemaat Sinode Gereja Kristen Abdiel. Ini sebuah kepercayaan besar oleh sebuah sinode kepada saudara untuk bisa dipegang baik-baik dan dijalankan dengan baik semua kepercayaan yang diberikan ini. Menuntut tanggung jawab yang besar juga untuk bisa diemban dan bahkan dilakukan di dalam jabatan gerejawi yang baru saja diberikan kepada saudara pada hari ini. Menjadi seorang pendeta bagi seorang rohaniwan itu tentu tidak dapat dilihat hanya sebagai sekedar sebuah pencapaian dalam perjalanan pelayanan, meskipun beberapa orang mungkin memikirkan demikian. Sesungguhnya menjadi seorang pendeta adalah panggilan mulia yang harus dicerminkan dengan kehidupan yang sepadan dengan panggilan itu, yaitu menjaga kekudusan hidup, melayani dengan tulus, memiliki hidup yang berintegritas, dan juga dengan setia terus bekerja keras menggembalakan jiwa yang Tuhan percayakan. Kolar yang kita pakai ini sebagai pendeta sebenarnya itu bukan sekedar ada putih-putih di tengah yang nggak ada maknanya. Sebenarnya kolar ini merupakan tanda atau simbol panggilan yang melekat pada diri kita. Suara kita, mata kita, tangan kita, kaki kita, seluruh hidup kita itu sudah diabdikan sepenuhnya kepada Tuhan dalam menjalankan panggilan ini. Setiap kali kau memakainya harus ingat bahwa itu adalah tanda panggilanmu yang tidak pernah selesai sampai Tuhan memanggilmu kembali pulang ke rumahnya yang kudus dan mulia itu. Dalam hal ini kita juga bisa melihat bahwa seorang pendeta sangat dituntut untuk memiliki kualitas pelayan Tuhan yang sudah tadi didengar lewat khotbah yang sangat baik sekali sebagai kesan utama yang diberikan kepada saudara pada hari ini. Nah, karena itu pendeta Made Darius teruslah berjuang melayani jemaat di tempat di mana saudara ditempatkan, menggembalakan mereka dan bahkan mengasihi mereka dengan tulus. Milikilah hidup yang berpadanan dengan firman Tuhan, hati yang tulus dan sabar dalam pelayanan, tangan yang cakap untuk bekerja, kaki yang ringan untuk melangkah menghampiri jemaat yang membutuhkan pelayananmu. Kiranya cinta Tuhan yang besar selalu ada di hatimu dan memampukanmu untuk terus berjalan dengan setia dalam panggilan pelayanan ini. Milikilah prinsip pelayanan yang sama dengan Rasul Paulus katakan di dalam hatinya, di dalam hidupnya sepanjang pelayanan yang tadi juga sudah dikotbahkan dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan, kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah. Firman Tuhan akan menjadi pandu hidupmu. Itulah yang akan kau beritakan dengan setia sampai Tuhan datang kembali. Dan hal itulah yang akan terus mendukung pelayanan pendeta Made Darius di sepanjang hidup dan pelayanannya. Kiranya kehadiran pendeta Made Darius sebagai gembala jemaat di GKA Sion ini sungguh dapat membuahkan pengembangan pelayanan yang sangat baik. Dia seorang pekerja keras, saya tahu persis pada waktu studi. Saya ingat bagaimana dia betul-betul menghadapi masa-masa yang sangat sulit sekali gitu. Pada waktu nulis tesis setengah mati juga dia melakukannya, dia berjuang betul waktu itu anak-anaknya masih kecil ya Pak ya. Dan terus berupaya untuk bisa menyelesaikan dengan baik. Dan dia menyelesaikan studi itu dengan baik. Dan saya yakin juga dia akan melayani jemaat ini dengan sangat baik, dengan tulus, dengan kerja keras, dan melakukan pengembalaan yang seharusnya dilakukan pada seorang pendeta. Jadi sekali lagi saya menyatakan dan menyampaikan ucapan selamat sebesar-besarnya padamu, pendeta Made Darius. Sungguh bangga melihatmu hari ini ditabiskan sebagai pendeta, dan saya sangat berharap jemaat ini dapat menerima dengan baik keberadaan pendeta Made Darius. Tentu di dalam perjalanan pelayanan ini pasti ada kekurangan, ada hal-hal yang mungkin tidak bisa menyenangkan hati semua orang.
Tapi percayalah bahwa kehadirannya pasti juga memiliki niat untuk belajar, niat untuk mendengar, niat untuk melakukan pelayanan sebaik-baiknya. Terima kasih sekali lagi kepada Sinode GKA dan juga jemaat di GKA Sion Jombang. Saya hadir di sini dengan penuh rasa syukur kepada Tuhan menyaksikan perjalanan seorang hamba Tuhan yang hari ini ditabiskan sebagai pendeta. Tuhan memberkati saudara. Terima kasih kepada Ibu Pendeta Castilla yang sudah menyampaikan sambutannya. Sambutan selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua PGS Jombang oleh Pendeta Suyono atau yang mewakili, dipersilakan. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu dikasihi Tuhan. Ya, saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan sebagai rekan yang juga masuk di pengurus PGS yang hari ini telah dilantik menjadi pendeta dari penginjil. Dan ketika saya mendengar tadi, sangat panjang perjalanan Pak ini sampai di daerah Sumatera Selatan tadi ya. Wah, banyak. Jadi kalau dibilang rekornya ini luar biasa. Tapi semua karena anugerah Tuhan. Oke, puji Tuhan. Saya tidak terlalu lama. Cuma saya ingat sedikit juga ya, sebelum saya berikan sambutan ini. Saya pernah di Makassar di GBPS Sungai Poso dan saya bertemu dengan beliau. Nah, waktu itu saya masih mahasiswa praktek ya. Dan sekilas ketika ada pelantikan PGS di Pendopo, di situ kami bertemu dan dia bertanya-tanya, "Ini Pak Lukas ini dari mana?" Baru saya juga melihat dia. Saya seperti membayangkan ini orang ini pernah saya lihat di mana ya. Ternyata kita berjumpa di Makassar pada saat Pak Made ini ya di pelayanan firman Tuhan pada waktu itu ibadah hari Minggu. Karena GPS Sungai Poso itu dekat sekali dengan STTJP. Ya kan Pak, yang dari Makassar tadi. Ya puji Tuhan. Nah itulah melekatkan saya juga. Ya pernah berjumpa ya di sana, tapi dipertemukan Tuhan lagi di Jombang. Puji Tuhan. Nah tadi yang memberikan kata sambutan harusnya Ketua PGS. Saya sebagai wakil karena beliaunya ada satu hal yang tidak bisa dia hadir di sini. Kita doakan karena beliau mengantar putranya di rumah sakit Mojowarno. Jadi kita doakan ya, supaya cepat sehat dan sembuh. Jadi permohonan minta maaf dari beliau dan saya membagikan. Nah, selanjutnya ucapan terima kasih atas undangannya ya Pak kepada kami kita semua dan Bapak termasuk juga anggota PGS Jombang. Terima kasih. Dan yang ketiga, ya, harapan agar Pak Pendeta Made ini sesuai dengan tema tadi ya, menjadi hamba Tuhan yang sejati. Memang tidak mudah tadi dia beliau katakan tidak mudah selain karena kekuatan dari Tuhan. Betul. Saya dapat mengutip 3 khotbah tadi luar biasa. Ada 3 hal yang saya tangkap. Pertama harus memberikan pengajaran yang benar. Yang kedua harus hidup dalam kebenaran. Dan yang ketiga menjadi hamba Tuhan yang punya integritas yang baik. Itu adalah tuntutan. 3 pokok ini itu sudah menjadi pegangan dari Pak Made. Dan saya melihat, ya saya berdoa semoga semuanya itu ada di dalam pribadi seorang hambanya yang hari ini sudah ditemukan itu Pak Made Darius. Tuhan, saya mewakili dari 9 sinode PGIS yang ada di Jombang dan 34 gereja mengucapkan selamat kepada hambanya ya Pak Pendeta Darius. Dan tidak ada hal yang lebih indah dari kata-kata saya selain doa kami yang mewakili semua gereja-gereja yang masuk anggota PGS 34 dan 9 sinode. Semoga Pak Made sesuai dengan tema yang diangkat benar-benar akan terus menjadi ya seorang hamba Tuhan yang sejati
Dan kalau saya tambah dengan sejati dan terus setia sampai akhir. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kepada Bapak Pendeta Lukas yang sudah menyampaikan sambutannya. Selanjutnya kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Damak Jombang atau yang mewakili. Ada? Oh, tidak ada, baik. Yang terakhir kita akan sama-sama mendengarkan sambutan dari Ketua Umum Sinode GKA oleh Pendeta David Kosasi. Saya persilakan. Ini sambutan terakhir, jadi saya harus sadar, nggak boleh lama-lama ya, karena kita sudah di ujung dan kita sudah lapar. Baik, Bapak Ibu yang terkasih, kami bersyukur untuk kehadiran rekan-rekan dari seluruh GKA yang boleh hadir bersama-sama, tamu undangan yang juga bersama-sama mengikuti seluruh rangkaian acara. Saya tidak akan membacakan sambutan saya seperti yang sudah tertulis, tapi ada beberapa yang saya akan coba sampaikan. Yang pertama, Pak Made bersyukur karena Tuhan sudah memanggil dan terus akan memperlengkapi engkau untuk melayani Tuhan. Ini masa yang tidak mudah, masa di mana terjadi perubahan yang sangat besar baik di situasi masyarakat maupun juga di dalam gereja Tuhan. Karena itu saya percaya Tuhan akan terus memperlengkapi supaya pelayananmu boleh menjadi berkat bukan hanya bagi jemaat Tuhan di sini, bukan hanya bagi lingkungan sinode, tapi juga lebih luas. Karena memang sekarang adalah masa yang sangat krusial, masa di mana engkau sangat dibutuhkan untuk memimpin dalam sebuah perjalanan spiritual yang sangat menarik. Kiranya Tuhan memberkati. Yang kedua juga selamat kepada GKA Sion Jombang. Ini adalah penabisan pertama ya untuk pendeta di sini. Jadi setelah sekian tahun gereja Tuhan di sini boleh menabiskan seorang hambanya menjadi seorang pendeta. Dan kiranya kehadiran pendeta di tempat ini bukan hanya sekedar menjadi seorang gembala saja, tetapi juga menjadi spiritual leaders yang boleh memimpin gereja Tuhan untuk berjalan terus mengembangkan diri. Sekarang sudah ada POSPI mana? Tugorono ya. Saya berharap ke depan boleh muncul lagi tempat-tempat pelayanan yang baru yang Tuhan terus tambahkan dalam gereja Tuhan ini ya. Dan saya berharap gereja Tuhan di sini seluruh jemaat boleh terus mendukung, karena tanpa dukungan dari Anda semua maka pelayanan dari Pak Made tidak akan berarti apa-apa. Bersyukur juga untuk keberadaan istri dan anak-anak. Dua anaknya hari ini main gitu ya, sangat luar biasa mengikuti bakat papanya ini ya, boleh melayani Tuhan terus, dan dengan demikian keluarga ini juga boleh menjadi berkat. Terakhir Bapak Ibu, izinkan saya menutup dengan pantun. Pak Mamat pergi ke rumah Pak Ade, pulangnya jalan kaki. Selamat untuk Pendeta Made Darius. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus terus memberkati. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih untuk sambutan dari Ketua Umum Sinode GKA Pendeta David Kosasi. Kita juga akan menyaksikan ucapan selamat dari beberapa jemaat atas untuk Bapak Pendeta Made Darius. Kita bisa menyaksikan. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Penginjil Made yang telah ditabiskan sebagai pendeta di Gereja GKA Sion Jombang. Kiranya Tuhan Yesus selalu memberkati dan menyertai Pak Made dalam pelayanan Tuhan Yesus. Amin. Selamat untuk Pak Made yang telah ditabiskan sebagai pendeta. Tuhan berkati ke depan pelayanan Pak Made bisa membimbing mengembalakan jemaat semakin setia kepada Tuhan, rajin beribadah kepada Tuhan, giat di dalam pelayanan kepada Tuhan. Tuhan berkati Pendeta Made dan keluarga. Amin. Saya mengucapkan selamat kepada Bapak Penginjil Made Darius yang sudah menjadi pendeta di GKA Sion Jombang. Tetap setia, tetap semangat, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pada
Pak Made atas pengabdiannya menjadi pendeta di GKA Sion Jombang. Semoga selanjutnya lebih baik lagi untuk pelayanannya dan diberkati Tuhan. Untuk selanjutnya ya lebih baik, lebih memperhatikan kita para lansia. Selamat kami ucapkan kepada Bapak Made yang sudah ditabiskan menjadi pendeta di tempat gereja kami GKA Sion Jombang. Kami mengucap syukur dan supaya pekerjaan Pak Made untuk melayani Tuhan di tempat ini menjadi berkat bagi warga, keluarga, jemaat GKA Sion Jombang. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya Bapak Agus Suseno menyampaikan bahwa saya menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Penginjil Made yang telah diteguhkan sebagai pendeta GKA Sion Jombang. Harapannya Tuhan Yesus selalu menyertai Bapak terus melayani dengan setia. Terima kasih. Amin. Shalom, saya mengucapkan selamat kepada Bapak Penginjil Made Darius yang telah ditabiskan menjadi pendeta untuk menggembalakan sidang jemaat GKA Sion Jombang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan menyertainya. Amin. Kami mengucapkan selamat kepada Bapak Made Darius yang telah ditabiskan menjadi pendeta. Semoga dengan adanya pentabisan dari Pak Made Darius bisa menjadikan saluran berkat bagi kita semua, khususnya bagi Sion dan Pos PI, sehingga kami sebagai jemaat bisa lebih lagi untuk melayani Tuhan dengan baik. Dan kami berharap dengan adanya Pak Made sebagai pendeta bisa memberikan sesuatu yang baik bagi khususnya bagi Pos PI. Kiranya Pos PI bisa bertumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitasnya. Selamat kepada Pak Made, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Saya mengucapkan selamat untuk Bapak Pendeta Made Darius atas pencapaian luar biasa yang berhasil diraih. Kiranya momentum ini bisa membuat GKA Sion semakin bertumbuh secara kualitas dan kuantitas. Tuhan memberkati. Shalom, selamat kepada Pendeta Made Darius. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan dan membawa segenap jemaat untuk semakin bertumbuh dalam iman dan takut akan Tuhan. Terima kasih. Shalom, saya mau mengucapkan selamat kepada Pak Made atas pentahbisan sebagai seorang pendeta. Kiranya Tuhan boleh memberkati Pak Made, keluarga Pak Made, dan juga pelayanannya. Semoga Tuhan bisa menjadikan Pak Made sebagai seorang hamba yang semakin luar biasa dan juga menjadi bapak pendeta yang keren buat kita semua. Puji Tuhan untuk kasih karunia-Nya yang dianugerahkan kepada kita sekalian. Dan kita telah menerima rahmat dari Tuhan Yesus yang menyelamatkan. Kita juga telah menerima firman Tuhan yang menjadi bekal dan mengajar kita untuk melayani Tuhan. Maka sekarang saatnya kita diutus untuk pergi kepada dunia, memberitakan Injil keselamatan. Kristus Yesus dimuliakan, dan kita akan memujikan pujian kusuka mengabarkan Injil Tuhan. Terima kasih.
sekalian untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan pujikan pujian doksologi dan doa berkat akan dilayani oleh Pendeta Madi Darius dan kita tutup dengan pujian. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, arahkanlah hati dan pikiranmu hanya kepada Allah Tritunggal. Jadilah saksi-saksi Kristus dimanapun berada, dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk, silakan mengambil saat teduh. Ibadah kita selesai.